Film diawali dengan diperlihatkannya seorang mamah muda dan juga guri yang bernama Rose yang sedang bersama anaknya yang bernama Betty. Nah, mereka ini terlihat sangat bahagia sekali, namun kebahagiaan mereka tiba-tiba sirna ketika mereka berdua tiba-tiba jatuh pingsan tanpa diketahui penyebabnya apa. Lalu kita beralih dulu ke seorang mamah-mamah yang bernama Lily yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, anaknya si Lily ini bernama S. Dan di kelasnya si S ini sekarang diajar oleh seorang pak guru baru yang bernama Grayson. Lalu si Grayson pun berkenalan dengan si Lily dan terlihat si Lily yang begitu canggung ketika ditatap oleh si Grayson. Right, Mr. Grayson. Have a nice day. Nah, kebetulan si Grayson juga udah memilih si Lily sebagai ketua pertemuan orang tua untuk kelasnya yang akan diadakan besok. Lalu setelah itu si Lily pun keluar dari sekolah dan di sana dia pun bertemu dengan teman-temannya yang sesama orang tua murid dan para mama-mama itu malah ngebahas ketampanan si Grayson. Lalu setelah itu si Lily pun pulang ke rumah dan di sana dia pun ngeliat suaminya yang baru pulang tapi si suami malah mau pergi lagi. Nah, gara-gara itu si Lily dan juga suaminya jadi pasya gede dan si suami yang gak mau pusing pun langsung pergi lagi bersama asistennya yang bernama Jen yang membuat si Lily jadi tambah cemburu. Lalu di keesokan harinya pertemuan orang tua pun dimulai dengan diketuai oleh si Lily dan si Lily juga meminjamkan laptopnya kepada si Grayson untuk mempresentasikan apa yang akan dilakukan kepada muridnya. Lalu di keesokan harinya pas beres kelas tiba-tiba si S pun ngejatuhin krayon di kelas namun kejadian itu tidak membuat si Grayson marah. Yang bikin si Lily pun jadi tambah deg-degan karena si Grayson ini berbeda dengan suaminya. Nah, di situ juga si Grayson udah mulai ngasih kode kepada si Lily, namun si Lily masih malu-malu yang akhirnya dia pun buru-buru pulang dari sekolah. Lalu di malam harinya si Lily nyoba ngecek di hotel tempat suaminya nginap dan si Lily pun mendengar suara si Jen dari telepon tersebut yang membuat si Lily mikir kalau suaminya pasti udah adu mekanik minimal 3 ronde. Lalu tak lama tiba-tiba si Grayson datang ke rumahnya si Lily karena dia mau ngembaliin laptopnya si Lily yang ketinggalan di sekolah. Nah, karena hujan yang sangat besar membuat si Grayson pun basah cipruk dan si Lily pun langsung membantu mengeringkan bajunya si Grayson. Nah, sambil nunggu bajunya kering, di situ si Grayson pun langsung nyetel lagu Pagetos lalu mengajak si Lily untuk berdansa. Nah, karena terbawa suasana, akhirnya si Lily pun jadi nggak getar kayak stick PS2. Namun untungnya pada saat itu belum terjadi hal-hal yang mereka inginkan ya. Nah, di keesokan harinya ketika si Lily lagi di rumah tiba-tiba ada yang ngetok pintu namun pada saat dibuka tidak ada orang sama sekali. Dan di situ ada sebuah kunci kartu sebuah losmen namun di situ juga ada yang memperhatikan si Lily dari jauh. Lalu tak lama setelah itu si Lily pun dapat WA dari si Grayson untuk segera datang ke losmen karena dia udah pengen banget. Akhirnya si Lily pun ngasih jatah yang pertama ya kepada si Grayson sampai 2 hari. Di keesokan harinya si Lily pun bertemu dengan si Grayson di sekolah dan ketika tangan si Lily menyentuh si Grayson tanpa si Lily sadari ada si Courtney yang ngeliat. Nah, di malam harinya tiba-tiba suaminya si Lily pulang lalu si suami pun menjelaskan kalau di hari itu dia ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga karena asistennya yaitu si Jen lagi cuti nikah yang bikin si Lily pun jadi senang mendengarnya. Lalu di keesokan harinya si Lily pun ditegur sama si Courtney soal hubungannya dengan si Grayson dan si Lily pun langsung menjelaskan kalau itu sebuah kesalahpahaman namun si Courtney tidak percaya sama sekali. Yang udah pasti si Courtney langsung comel ya ke ibu-ibu yang lain. Lalu si Lily pun meminta kepada si Grayson untuk berhenti mendekatinya karena si Courtney sudah tahu hubungan mereka dan malah si Courtney mengancam akan melaporkan kejadian kemarin ke suaminya si Lily. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba anaknya si Courtney jadi step yang bikin si Courtney pun langsung histeris dan mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit. Unacceptable! Call my husband! Get going! Okay, everybody get back to class. Excitement's over. Lalu di keesokan harinya si Lily pun kaget ketika suaminya ada di sekolah karena dia diundang sama si Grayson. Nah, di sini si Lily jadi tambah panik karena dia takut si Grayson bilang kalau dia udah nyobain mantepnya Indahoy sama si Lily. Lalu tak lama setelah itu si Lily pun menghadap kepala sekolah dan dia juga udah nggak jadi ketua ibu-ibu sekolah lagi karena si Courtney udah comel kepada si kepala sekolah. Dan si Grayson ini juga sering memanggil nama si Lily itu dengan nama Rose yang ternyata nama Rose itu adalah mantan istrinya.
Di situ si Ellie pun mulai curiga dengan nama Rose tersebut karena dia juga mau beli rumah dari atas nama David dan juga Rose. Nah, buat mastiin, si Ellie pun langsung datang lagi ke rumah yang mau dia beli dan di sana ada seorang ibu-ibu yang megang kuncinya dan si ibu bilang kalau nama panjang dari si David itu adalah Grayson Kendall. Nah, si Grayson ini sengaja ngejual rumahnya karena dia trauma dengan kematian anak dan juga istrinya yang diduga keracunan karbon monoksida ya katanya. Namun ada yang bilang juga kalau yang ngeracun itu adalah si Grayson sendiri yang bikin semua orang pun jadi nggak mau membeli rumah tersebut. Lalu kita ke si Lily yang datang pagi-pagi ke sekolah untuk mencari tahu tentang si Grayson. Nah, di situ si Lily pun kakak ratak di semua meja yang ada di kelas dan dia pun nemuin sebuah kertas yang langsung dia bawa lagi ke mobilnya. Nah, tak lama setelah itu tiba-tiba si Ellie pun datang dan dia pun percaya kalau si Grayson ini adalah seorang psikopat dan si Ellie pun menyarankan agar anaknya si Lily nggak masuk sekolah dulu karena sangat berbahaya. Lalu di malam harinya si Lily pun didatangin oleh seseorang yang udah pasti itu si Grayson ya. Nah, di situ si Lily pun mencari keberadaan si Grayson yang sembunyi-sembunyi sambil bawa panah kol beduk. Namun tiba-tiba si Lily mendengar anaknya berteriak yang bikin si Lily pun panik dan dia pun akhirnya terjatuh pingsan. Lalu pada saat tersadar si Lily pun udah ada di rumah sakit. Nah, di situ si Lily pun mengaku kepada si Peter kalau dia udah sempat adu mekanik sama si Grayson. I slept with Grayson. You what? Singkat cerita, si Lily pun udah sembuh dan dia pun mendapatkan kabar kalau si Ellie datang lagi ke bekas rumahnya si Grayson. Namun tiba-tiba You're confused. You don't tell me! polisi pun langsung mencari tersangka sekaligus di mana keberadaan anaknya si Lily. Namun si Lily tiba-tiba ngeh kalau dia sempat ngambil kertas di kelasnya si Grayson dan ternyata di kertas itu ada sebuah peta yang menunjukkan kabin tempat si Grayson tinggal. Lalu di malam harinya si Lily pun menuju ke kabin tersebut dan dia pun sempat mengirim pesan terlebih dahulu kepada si Peter untuk datang membantunya. Nah, si Lily datang ke sana juga sambil bawa stick baseball dan si Grayson yang udah kayak psikopat pun langsung dengan mudah mengalahkan si Lily. Namun si Grayson sering berhalusinasi kalau si Lily itu adalah istrinya yaitu si Rose. Si Grayson pun langsung mengancam bakal membunuh anak mereka jika si Peter tetap melawan. Lalu si Lily pun sadar kalau si Grayson ini suka menganggapnya adalah si Rose dan dia pun langsung perlahan memujuk si Grayson yang akhirnya si Grayson pun luluh dan langsung dibabuk sama si Lily. Dan setelah itu si Grayson pun nambru dan tak lama setelah itu juga polisi pun datang yang udah pasti si Grayson masuk pesantren sedangkan si Lily berhasil selamatkan anaknya dan film pun berakhir. Terima kasih babi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.